Amerika Serikat sedang sekarat di bawah beban hutang, yang mustahil untuk dilunasi. Dunia tertipu dengan narasi minyak, padahal ada harta karun tersembunyi di Venezuela, yang menjadi kunci untuk meruntuhkan dominasi China. Amerika kini sedang membangun benteng terakhirnya, dan bersiap meninggalkan para sekutu dalam kegelapan. Ini bukan sekedar pergantian kekuasaan, melainkan awal dari tatanan dunia baru yang jauh lebih kejam. Kebenaran pahit tentang kebangkrutan negara adidaya, dan peta kekuatan baru akan segera terungkap. Ilusi kejayaan Amerika Serikat saat ini sedang menghadapi ujian paling berat dalam sejarah modern, karena beban utang yang melampaui kapasitas bayar pemerintahannya. Berdasarkan laporan Bloomberg yang diakses pada Januari tahun 2026, utang nasional telah memaksa otoritas moneter untuk mencetak dolar secara masif, demi menutupi defisit anggaran yang terus membengkak. Dampak sistemik dari kebijakan ini tidak lagi bisa disembunyikan, karena rakyat mulai merasakan tekanan inflasi yang tajam pada harga bahan bakar, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Resiko kebangkrutan ini merupakan konsekuensi logis dari keterlibatan militer, dalam berbagai konflik tanpa henti selama puluhan tahun, di berbagai belahan dunia. Kondisi keuangan ini menciptakan kerentanan strategis, yang memaksa Amerika untuk mengubah total paradigma kepemimpinan globalnya, demi menjaga kelangsungan nasional. Indikasi pasar menunjukkan bahwa pendapatan pajak saat ini, tidak lagi cukup untuk membiayai pengeluaran wajib, seperti jaminan sosial, serta bunga utang yang nilainya sangat fantastis. Komite Anggaran DPR Amerika Serikat memproyeksikan adanya kewajiban yang belum didanai sebesar 120 triliun dolar Amerika, atau setara dengan 1.860 triliun rupiah dalam 3 dekade mendatang. Kegagalan untuk menyeimbangkan neraca ini, berpotensi meruntuhkan struktur negara, jika mereka tetap memaksakan diri menjadi polisi dunia, tanpa landasan ekonomi yang kokoh. Ketergantungan Amerika Serikat terhadap pasukan sumber daya dari luar negeri, kini telah mencapai titik didih yang membahayakan keamanan nasional mereka. Indikasi dari indeks pasar Financial Times, menunjukkan bahwa Amerika sangat bergantung pada impor untuk 12 mineral penting, yang sebagian besar kapasitas pengolahannya dikendalikan oleh Cina. Dominasi Cina yang menguasai hingga 91% unsur tanah jarang global, menciptakan resiko sistematik bagi industri militer, dan teknologi tinggi Amerika Serikat. Situasi ini seperti sebuah mesin canggih yang bisa berhenti beroperasi seketika, jika penyediaan suku cadang utamanya, memutuskan untuk menghentikan pengiriman secara sepihak. Venezuela muncul sebagai faktor kunci dalam skenario ini, karena memiliki kekayaan mineral langka yang sangat diperlukan, untuk memutus rantai ketergantungan pada China. Meskipun selama ini narasi publik berfokus pada minyak, namun potensi deposit mineral di wilayah ini merupakan alasan utama di balik pergeseran kebijakan luar negeri yang agresif. Upaya mengamankan akses langsung terhadap bahan baku teknologi militer di Venezuela, dipandang sebagai langkah darurat untuk memastikan Amerika Serikat tidak kehilangan taji di tengah persaingan kekuatan super. Kecenderungan kuat menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya ini bukan sekedar pilihan bisnis, melainkan kebutuhan hidup mati bagi kedaulatan industri pertahanan masa depan. Perubahan kepemimpinan di Venezuela dipandang sebagai langkah strategis Amerika Serikat untuk mengkonsolidasi kekuasaan di wilayah yang secara geografis paling dekat dengan rumah mereka. Analogi yang tepat adalah seorang pemilik lahan yang mulai memagari halaman rumahnya sendiri setelah merasa tidak lagi mampu menjaga keamanan di seluruh lingkungan kota. Upaya menyingkirkan pengaruh Rusia, Iran dan Cina dari Venezuela bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan alam di wilayah tersebut hanya mengalir untuk kepentingan blok barat. Langkah ini merupakan sinyal nyata bahwa era intervensi global yang melebar ke seluruh penjuru dunia mulai berganti menjadi penguatan dominasi regional yang lebih terkendali. Indikasi pasar menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan besar seperti Chevron dan ExxonMobil dalam mengelola minyak mentah berat Venezuela akan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan secara bertahap. Meskipun minyak mentah berat lebih sulit dimurnikan, Amerika Serikat memiliki infrastruktur kilang yang paling siap untuk memproses komoditas tersebut menjadi energi siap pakai. Nilai investasi yang dipertaruhkan di sini mencapai miliaran dolar, atau setara dengan puluhan triliun rupiah,
yang diharapkan mampu memberikan nafas baru bagi ekonomi domestik mereka. Keberhasilan mengunci akses energi dan mineral di Amerika Selatan, merupakan upaya untuk membangun benteng pertahanan ekonomi yang lebih mandiri, di tengah ketidakpastian global. Tindakan tegas Amerika Serikat di Venezuela, mengirimkan pesan kuat kepada sekutu lama mereka di Eropa, bahwa jaminan keamanan gratis telah mencapai titik akhir. Analisis resiko strategis menunjukkan adanya kecenderungan kuat, bahwa Amerika Serikat akan semakin fokus pada kepentingan internal, dan membiarkan kawasan lain mengurus stabilitas mereka sendiri. Para pemimpin di Uni Eropa kini dihadapkan pada kenyataan pahit, bahwa mereka harus membangun kekuatan militer mandiri, tanpa lagi bergantung sepenuhnya pada perlindungan dari Amerika. Ini merupakan indikasi nyata, bahwa tatanan dunia baru akan bersifat lebih multipolar, dengan pengelompokan kekuatan berdasarkan kedekatan geografis, dan kepentingan ekonomi yang serupa. Proses deglobalisasi yang sedang berlangsung saat ini, menciptakan pola hubungan internasional yang jauh lebih transaksional, dan kurang kooperatif dibandingkan abad sebelumnya. Resiko masa depan menunjukkan bahwa setiap negara besar, akan berlomba melakukan nasionalisasi sumber daya, dan mengamankan jalur distribusi mereka sendiri dengan segala cara. Jika sebelumnya dunia terhubung melalui perdagangan bebas yang luas, kini kecenderungan pasar lebih mengarah pada pembentukan blok-blok eksklusif, yang saling bersaing secara tajam. Langkah Amerika Serikat yang mulai menarik diri dari peran polisi dunia, dan fokus pada belahan bumi barat adalah penanda paling jelas dari berakhirnya era unipolar, yang kita kenal selama 8 dekade terakhir. Lahirnya tatanan dunia baru ini menuntut adaptasi radikal, dari para pelaku ekonomi dan investor, yang selama ini terbiasa dengan pola pertumbuhan stabil ala abad ke-20, resiko sistemik muncul bagi siapa saja yang masih menyimpan aset, berdasarkan asumsi bahwa kekuatan dolar Amerika Serikat, akan terus mendominasi tanpa tantangan berarti. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan strategis terkini, pergeseran menuju nasionalisme sumber daya, akan memicu fluktuasi harga komoditas yang tidak terduga, dan mengganggu arus modal internasional. Investasi di masa depan akan lebih banyak dipengaruhi oleh stabilitas geopolitik regional, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global. Secara menyeluruh Amerika Serikat sedang mencoba menggunakan sisa kekuatan ekonomi dan militernya, untuk mengamankan posisi terbaik, sebelum badai krisis utang benar-benar menghantam pondasi negara tersebut. Penguasaan atas Venezuela hanyalah salah satu bagian dari mozaik besar, untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki kendali atas bahan baku yang paling krusial bagi teknologi masa depan. Meskipun langkah ini penuh dengan risiko politik, indikasi strategis menunjukkan bahwa Amerika tidak punya banyak pilihan lain, jika ingin tetap relevan sebagai kekuatan besar. Dunia sedang menyaksikan transisi menyakitkan, menuju era di mana kedaulatan atas sumber daya fisik, kembali menjadi hukum tertinggi di atas segala bentuk kesepakatan diplomatik, dan hukum internasional. Dunia baru saja dihebohkan dengan bocornya laporan rahasia Pentagon, yang mengakui kebenaran pahit Amerika Serikat akan kalah telak, jika perang pecah dengan China. Dokumen internal ini bernama Overmatch Brief, mengungkap militer China punya sistem hipersonik, dan rudal presisi, yang mampu melumpuhkan kapal induk Amerika Serikat termasuk yang terbaru. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, ini bukan lagi skenario, ini hasil simulasi perang Pentagon. Kita akan bedah mengapa kekuatan adidaya ini bisa terancam, dan bagaimana China mengubah total peta kekuatan militer global. Ikuti terus analisis tajam ini. Laporan rahasia internal Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, yang dijuluki Overmatch Brief, telah memicu guncangan serius di Washington, mengungkapkan sebuah skenario hipotesis yang sangat mengkhawatirkan. Amerika Serikat kemungkinan besar akan mengalami kekalahan telak, jika terlibat dalam konflik militer terbuka dengan China. Terkait isu Taiwan, dokumen penting ini yang disusun oleh Kantor Penilaian Jaringan, Office of Net Assessment, sebuah lembaga pemikir strategis Pentagon, telah diserahkan kepada Gedung Putih, dan memperlihatkan secara gamblang bahwa laju modernisasi militer China, terutama dalam pengembangan rudal presisi, dan kemampuan anti-akses atau area denial A2AD,
telah melampaui perhitungan strategis Amerika Serikat. Simulasi perang yang dilakukan oleh Pentagon menunjukkan bahwa Angkatan Bersenjata Cina memiliki kemampuan untuk melumpuhkan sebagian besar aset tempur utama Amerika Serikat, bahkan sebelum kekuatan tersebut sempat dikerahkan secara efektif di sekitar Taiwan. Kekhawatiran ini bukan sekedar spekulasi, melainkan dari simulasi pertempuran yang dingin dan lugas. Salah satu sumber yang mengetahui pengarahan overmatch brief tersebut, menggambarkan reaksi pejabat senior pemerintah terdahulu, yang tampak pucat setelah melihat data tersebut, menggarisbawahi betapa tangguhnya pertahanan berlapis, yang telah dikembangkan oleh China. Sumber anonim tersebut seperti dikutip oleh The Independent, pada Kamis tanggal 11 Desember tahun 2025, secara mengejutkan menyatakan setiap trik yang kita punya, Cina punya, cadangan yang berlapis-lapis, kemajuan pesat China dalam rudal presisi jarak jauh, armada pesawat tempur canggih, dan kemampuan antariksa, telah menempatkan pasukan Amerika Serikat pada posisi yang sangat tidak menguntungkan di kawasan Indo-Pasifik, menggeser keseimbangan kekuatan militer regional secara fundamental. Salah satu elemen paling mengkhawatirkan yang disorot dalam laporan Pentagon, adalah kepemilikan China atas teknologi senjata hipersonik yang masif. Data menunjukkan bahwa China diperkirakan memiliki sekitar 600 senjata hipersonik, yang mampu bergerak 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara, atau sekitar Mach 5, kecepatan ekstrim ini menjadikan senjata-senjata tersebut sangat sulit, bahkan hampir mustahil, untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal Amerika Serikat yang ada saat ini. Kapabilitas serangan cepat dan tak terduga ini, memberikan China keunggulan inisiatif yang strategis, memungkinkan mereka menetralisir aset-aset penting Amerika Serikat di tahap awal konflik, sebuah kemampuan yang disebut menghancurkan aset inti secara cepat. Lebih lanjut, laporan tersebut secara spesifik menyoroti kerentanan aset militer Amerika Serikat yang paling ikonik dan mahal, kapal induk Angkatan Laut, termasuk yang terbaru USS Gerald R. Ford CVN-78. Simulasi perang berulang kali menunjukkan bahwa kapal induk berteknologi tinggi ini, yang memiliki biaya pembangunan mencapai sekitar 13,3 miliar dolar, atau sekitar 207 triliun rupiah dengan asumsi kurs 15.600 rupiah per dolar Amerika Serikat, sangat rentan terhadap bentuk-bentuk serangan baru yang dilancarkan oleh Cina, seperti serangan rudal karier killer presisi tinggi. Ketergantungan Amerika Serikat pada sistem senjata canggih dan mahal, justru menjadi kelemahan, karena China telah mengembangkan senjata yang jauh lebih murah, diproduksi massal dengan cepat, dan dirancang untuk mengalahkan sistem pertahanan. Kompleks tersebut menimbulkan dilema biaya yang tak terhindarkan bagi Washington. Analisis kritis yang disajikan dalam laporan Overmatch Brief, juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat menghadapi krisis serius dalam kapasitas industri militernya, terutama kemampuan untuk memproduksi senjata dan amunisi, dengan kecepatan dan skala yang diperlukan dalam konflik jangka panjang. Washington dinilai tertinggal dalam pengembangan senjata canggih yang cepat, dibandingkan dengan China dan Moskow. Kapasitas industri pertahanan Amerika Serikat, yang telah mengalami penyusutan selama puluhan tahun setelah Perang Dingin, kini tidak lagi memiliki kelincahan dan volume produksi, untuk mempertahankan pertempuran intensif berkepanjangan, sebuah faktor krusial dalam pertahanan yang terabaikan. Laporan ini secara tajam menghubungkan analisisnya dengan realitas medan tempur saat ini, mengambil contoh dari perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Konflik di Ukraina disebut laporan tersebut menjadi laboratorium yang kejam, di mana Rusia terus menguji kelemahan persenjataan Barat, contohnya kerentanan tank-tank modern terhadap serangan drone, yang murah dan rudal anti-tank portable. Musuh-musuh Amerika Serikat termasuk Cina secara cermat, mempelajari kekuatan dan yang lebih penting kekurangan dari persenjataan canggih Amerika Serikat dan NATO, yang diuji di Ukraina memberikan mereka wawasan berharga, untuk mengembangkan strategi penanggulangan yang efektif.